kabar teman-teman semua? Kali ini kita akan belajar tentang software akuntansi Mind Your Own Business. Mungkin saat ini teman-teman pendengar bertanya-tanya, apa sih Mind Your Own Business itu? Mind Your Own Business atau biasa disingkat MYOB merupakan aplikasi komputerisasi akuntansi buatan Australia yang cukup terkenal dan sering digunakan dalam pembelajaran akuntansi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, MYOB banyak digunakan karena bersifat user-friendly atau mudah digunakan. Dalam penggunaannya, ketika kita membuka program MYOB pertama kali, kita akan melihat beberapa tampilan awal. Yang pertama yaitu Open. Fungsinya untuk membuka data yang telah dibuat sebelumnya. Nah, jadi ketika teman-teman misalnya sudah membuat data perusahaan, kalian bisa mengakses kembali dengan mengklik open tersebut. Lalu yang kedua ada create, digunakan untuk membuat data perusahaan baru. Nah, ketika teman-teman sebelumnya belum pernah membuat data perusahaan, berarti kalian bisa mengklik create ini teman-teman. Lalu selanjutnya ada explore, berfungsi untuk membuat file dengan menggunakan contoh perusahaan yang disediakan oleh program. Jadi, jika teman-teman memerlukan gambaran, aplikasi ini menyediakan contoh yang bisa digunakan untuk melakukan pencatatan. Nah, selanjutnya ada What's New, digunakan untuk melihat atau mencari pembaruan dalam program MYOB pada versi yang digunakan. Dan yang terakhir ada Exit, yaitu berfungsi untuk keluar dari program MYOB. Selain penjelasan tentang tampilan awal MYOB, ada juga nih penjelasan tentang apa saja sih konten-konten atau modul dalam MYOB dan fungsinya. Yang pertama ada modul account. Modul account ini berisi data terkait akun-akun mulai dari daftar akun, neraca saldo, hingga format pengisian jurnal umum. Dalam modul ini terdapat pula fasilitas yang dapat membantu mengaudit data perusahaan serta analisis bisnis perusahaan. Yang kedua yaitu modul banking. Modul banking ini berisi fitur yang berkaitan dengan penggunaan kas atau rekening bank dengan tujuan penerimaan maupun pengeluaran kas, namun tidak ada hubungannya dengan barang dagangan. Contohnya, pembayaran tagihan listrik atau pendapatan bunga bisa dicatat di modul banking ini. Nah, yang ketiga ada modul sales. Modul ini memiliki fungsi untuk mencatat setiap transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang dagang, mulai dari input transaksi penjualan, retur penjualan, hingga pembayaran piutang. Lalu yang keempat ada modul purchase. Modul ini memiliki fungsi untuk mencatat setiap transaksi yang berhubungan dengan pembelian barang dagang, mulai dari menginput transaksi pembelian, retur pembelian, hingga pembayaran utang dagang. Nah, biasanya sering terjadi kekeliruan ketika melakukan pencatatan. Untuk diperhatikan juga oleh teman-teman pendengar semua, untuk mencatat pembayaran piutang dagang dicatat di modul sales dan pencatatan pembayaran utang dagang dicatat di modul purchase. Nah, selain itu baru dicatat di modul banking teman-teman semua. Lalu yang kelima ada modul inventory. Biasanya modul ini berguna untuk mencatat informasi terkait persediaan barang dagang yang meliputi daftar persediaan, jumlah persediaan, serta bisa berguna untuk menentukan harga barang. Dan yang terakhir ada modul card file. Modul card file ini digunakan untuk mengorganisir data terkait customer, supplier, serta employee. Data tersebut diantaranya berisi identitas, alamat, serta riwayatnya dalam bekerja sama dengan perusahaan. Nah, begitu kira-kira gambaran konten atau modul yang ada pada MYOB atau disebut juga Mind Your Own Business dan fungsi-fungsinya teman-teman semua. Akan lebih bagus jika teman-teman bisa mempraktikannya juga di rumah ya. Semoga penjelasan tentang pengenalan aplikasi komputerisasi akuntansi
mind your own business ini bisa tersampaikan dengan jelas kepada teman-teman pendengar semua. Dan apabila terdapat salah kata dan kekurangan, kiranya mohon dimaafkan. Saya Tiara Eci Iswandari, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.